Bayangkan seorang pendeta dihina, dimaki, bahkan dipenjara karena dianggap menista agama Islam, hingga seluruh jemaat meninggalkannya dan ia kehilangan segalanya. Tapi justru di balik kehancuran itulah, ia menemukan cahaya yang tak pernah ia duga hingga akhirnya ia mualaf. Apa yang sebenarnya ia temukan selama di balik jeruji besi? Mengapa setelah bebas, justru ia menyampaikan sebuah pernyataan yang membuat ribuan orang terdiam dan menangis? Sebelum kisah ini dimulai, jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe agar channel ini bisa terus menyajikan kisah-kisah penuh makna dan hikmah. Saya doakan kamu yang menonton selalu sehat, dilimpahkan rizkinya, dan didekatkan dengan kebaikan. Tulis amin di kolom komentar kalau kamu mengamininya. Dan yang paling penting, tonton video ini sampai akhir, karena di bagian penutup akan ada plot twist yang benar-benar mengguncang hati nurani kita. Langit Jakarta, siang itu tampak biasa saja. Tak ada hujan, tak ada pelangi. Namun, di dalam dada Leonardus Hartanto, badai tengah mengguncang segala hal yang selama ini ia yakini tak akan pernah goyah. Ia duduk di kursi kayu tua di sudut ruang tamu rumah pastori. Tangannya memegang secangkir teh yang sudah dingin. Layar televisi di depannya menayangkan berita yang nyaris tak ingin ia dengar, tapi tak bisa ia hindari. Video ceramah Leonardus Hartanto viral di media sosial dan dinilai menistakan agama Islam. Sejumlah ormas menuntut permintaan maaf dan proses hukum. Wajahnya terpampang jelas di layar. Raut wajah karismatik yang dulu dipuji karena kelembutan dan keteduhan, kini menjadi simbol kontroversi dan kemarahan. Jemaatnya satu persatu menarik diri. Telepon di rumah pastori tak berhenti berdering, bukan lagi untuk meminta doa atau nasihat, tapi hujatan demi hujatan, ancaman, dan kalimat-kalimat penuh kebencian. Leonardus tidak membela diri. Ia tahu video itu adalah potongan dari ceramah yang lebih panjang. Ia tidak pernah bermaksud melecehkan, tapi publik tidak punya waktu untuk klarifikasi. Mereka hanya percaya apa yang mereka tonton. Dan bagi banyak orang, satu potongan cukup untuk membakar seluruh hutan reputasi yang telah ia tanam selama puluhan tahun. Tangannya gemetar. Ia tak tahu apakah karena usia atau karena luka batin yang terus merambat seperti api ke dalam jiwanya. Di rak buku di belakangnya, Alkitab yang dulu selalu ia bawa ke mimbar kini tampak begitu jauh. Seakan tidak bicara apapun, seakan turut diam, seperti Tuhan yang juga tak memberi suara. Hari berikutnya, kerusuhan kecil pecah di halaman gereja. Beberapa orang memecahkan kaca jendela. Spanduk berisi kecaman dibentangkan di pagar. Jemaat yang tersisa memilih bungkam atau pura-pura tidak kenal. Leonardus ditangkap. Proses hukum berjalan cepat. Dan beberapa pekan kemudian, ia dinyatakan bersalah. Ketika hakim mengetuk palu, suasana ruang sidang sunyi. Tak ada tepuk tangan, tak ada sorakan. Hanya desisan kamera, kilatan lampu, dan tatapan mata yang menusuk. Ia menatap lantai, tak berkata apa-apa. Ia tidak menangis, tapi hatinya pecah berkeping-keping. Ia ingat jelas saat dibawa masuk ke mobil tahanan, ia melihat satu wajah dari kejauhan. Putrinya, Naomi, gadis yang dulu ia besarkan sendiri setelah istrinya meninggal. Gadis yang dulu duduk di baris ketiga bangku gereja setiap hari Minggu, kini berdiri diam, mengenakan kerudung. Mata mereka bertemu, tapi tidak ada pelukan, tidak ada air mata, hanya tatapan sunyi. Dan saat mobil mulai melaju, Naomi menunduk dan memalingkan wajah. Leonardus tahu, ia telah kehilangan segalanya. Hari-hari di penjara adalah hari-hari yang membusuk dalam keheningan. Ia tidak pernah bicara banyak. Para napi lain memandangnya dengan curiga. Beberapa mengolok-ngoloknya. Ada yang menyebutnya pendeta sesat. Ada pula yang hanya tertawa sambil meludah ke tanah setiap kali ia lewat. Namun, Leonardus tidak melawan. Ia hanya diam. Ia tidur di ranjang susun, makan makanan yang hambar, dan menjalani rutinitas seperti narapidana lainnya. Ia mulai bertanya dalam hati, di mana Tuhan? Apakah ia sedang menguji atau meninggalkan? Malam-malam ia habiskan dengan duduk diam menatap jeruji. Tak ada salib, tak ada lilin, tak ada doa keras, hanya bisikan lemah yang kadang menyebut nama Tuhan dengan ragu.
hanya suara hatinya yang semakin hampa. Suatu malam, ketika langit di luar gelap gulita, Leonardus mendengar suara pelan dari sebelah ranjang. Seorang penapi tua sedang melantunkan ayat dengan suara rendah, nyaris seperti nyanyian. Suaranya tenang, tak tergesa. "Apakah kau sedang menyanyi?" tanya Leonardus pelan. Pria itu tersenyum. "Tidak, aku membaca firman." "Dari kitabmu?" "Dari Al-Quran," jawabnya lembut. Leonardus mengangguk meski hatinya bergemuruh. Ia tidak tahu mengapa suara itu terasa damai, tidak seperti nada marah para pendemo atau para pembenci di media sosial. "Kau tidak membenciku?" Pria itu tertawa kecil. "Mengapa aku harus membencimu?" "Karena aku..." Leonardus tercekak. Kalimatnya menggantung. Ia bahkan tak sanggup menyebut apa yang dituduhkan padanya. "Aku pernah membaca satu ayat," ucap pria itu sambil menatap langit-langit. "Dan kami jadikan sebagian kamu cobaan bagi sebagian yang lain. Maukah kamu bersabar?" Leonardus memandangnya. "Apa maksudnya?" "Mungkin kau cobaan untukku, dan aku cobaan untukmu. Tapi jika kita saling sabar, mungkin akan ada cahaya." Malam itu Leonardus tidak tidur. Kata-kata pria itu terus berputar dalam pikirannya. Ia tidak tahu mengapa ia merasa begitu asing dengan keheningan yang damai itu. Dalam doanya, ia mulai berbicara, tidak seperti dulu yang formal dan beraturan. Ia berkata, "Jika engkau masih di sana, beri aku satu alasan untuk tetap percaya." Dan malam itu, tak ada kilat, tak ada suara. Tapi untuk pertama kalinya, ia tidak merasa sendiri. Langit penjara tak pernah benar-benar biru. Bahkan saat matahari memaksa masuk dari sela-sela ventilasi, cahaya itu tetap terasa muram. Seolah sinarnya harus melewati ribuan lapisan luka, amarah, dan penyesalan yang menempel di setiap dinding dan besi. Begitu juga dengan hati Leonardus, yang kini menjalani hari-harinya seperti seorang asing di negeri sendiri. Tubuhnya bergerak, namun jiwanya mengembara, tak tahu arah pulang. Di blok sel tempatnya tinggal, ada 13 narapidana lain. Setiap dari mereka membawa cerita yang tak tertulis. Ada yang pernah menjadi perampok, pembunuh, koruptor, bahkan seorang mantan pejabat daerah. Tapi tak satu pun dari mereka yang lebih dibenci narapidana lain seperti Leonardus. Bagaimana tidak? Namanya dulu begitu besar di media, dibicarakan di majelis-majelis. Wajahnya pernah menjadi wajah kepercayaan, lalu berubah menjadi lambang pengkhianatan. Bahkan di penjara, namanya tetap menjadi bahan ejekan. Setiap kali ia berjalan menuju tempat makan, akan ada bisikan yang menyayat. Itu dia, pendeta yang menghina agama orang. "Lihat tuh, kayaknya Tuhan udah bosen sama dia. Pasti neraka pun jijik nerima." Kalimat-kalimat itu menusuk pelan tapi dalam. Leonardus tidak membalas. Ia hanya berjalan perlahan, menunduk, dan kembali ke ranjangnya yang berada di sudut sel. Ia tidak ingin berbicara dengan siapapun, kecuali dengan satu orang, pria tua bernama Rashid. Rashid bukan orang sembarangan. Meski tampak sederhana, dengan rambut yang mulai memutih dan badan kurus berlalut sarung dan kaos lusuh, tapi setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti membawa ketenangan. Ia adalah mantan guru ngaji dari sebuah kampung di Jawa Timur. Masuk penjara karena kasus yang entah benar entah tidak. Tapi satu yang pasti, Rashid tidak pernah terlihat marah, apalagi membenci. Leonardus merasa aneh setiap kali melihat pria itu duduk di tikar kecil, membaca kitabnya dengan suara pelan. Bukan karena apa yang dibacanya, tapi karena kedamaian yang mengalir bersamanya. Ia terlihat tenang, seolah penjara bukan jeruji, melainkan ruang meditasi. "Boleh aku bertanya sesuatu?" ucap Leonardus suatu malam saat seluruh sel sunyi. Rashid melipat kitabnya perlahan, lalu menoleh dengan senyum tipis. "Silahkan. Kau benar-benar percaya Tuhan mendengar doa orang seperti kita?" Pria tua itu menatap Leonardus selama sebelum menjawab. "Tuhan mendengar detak jantung ikan di dasar laut. Apa kau pikir dia akan tuli terhadap air mata manusia?"
Jawaban itu membuat tenggorokan Leonardus tercekak. Ada sesuatu yang bergetar dalam dirinya. Ia bukan orang baru dalam dunia keimanan. Ia pernah mengkhotbahkan banyak ayat, menjelaskan kasih, menafsirkan teks-teks suci. Tapi malam itu, dari mulut seorang narapidana tua, ia mendengar kalimat yang belum pernah ia rasakan begitu dalam. "Mengapa kau begitu yakin?" lanjut Leonardus pelan. Rashid tersenyum lebar. "Karena aku pernah kehilangan segalanya. Dan saat aku berpikir tak ada lagi yang bisa kuandalkan, hanya doa yang tersisa. Dan disitulah aku mulai merasakan jawaban." Hari-hari berikutnya, Leonardus mulai duduk lebih sering di dekat Rashid. Bukan untuk mendebat, bukan pula untuk membandingkan agama. Ia hanya ingin mendengar. Dan Rashid tidak pernah memaksa. Ia hanya bercerita tentang kampung halamannya, tentang anak-anak kecil yang dulu ia ajari mengaji, tentang istrinya yang meninggal saat ia diadili, tentang rasa bersalah, tentang memaafkan. Satu malam, saat hujan turun di luar, Rashid memberikan Leonardus sebuah buku kecil. Bukan kitab, hanya kumpulan terjemahan ayat yang ditulis dengan huruf Latin. Ia bilang, "Kau tidak perlu paham sekarang. Tapi bacalah. Mungkin ini bisa menjadi pelita kecil." Leonardus menerimanya dengan ragu. Tapi malam itu, ia membuka halaman pertamanya. "Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya." Matanya menatap kalimat itu lama, tak bergerak. Lalu perlahan, ia mulai membaca halaman berikutnya, dan berikutnya. Dan sebelum menyadari, ia telah tenggelam dalam kata-kata yang begitu asing, tapi entah kenapa terasa akrab. Beberapa hari kemudian, Leonardus kembali ke ruangan makan. Kali ini tidak semua orang mencibirnya. Beberapa mulai mengalihkan pandangan. Bahkan ada yang memanggil pelan, "Pak Leo, kamu udah sembuh?" Ia mengangguk pelan, tidak menjawab. Tapi dalam hatinya ia tahu, bukan sembuh secara fisik, melainkan sembuh dari luka-luka batin yang perlahan mulai ia kenali satu persatu. "Kenapa kamu bisa begitu tenang sekarang?" tanya salah satu napi, Hermawan, seorang mantan preman. Leonardus menghela napas panjang. "Karena ada satu orang yang tidak pernah menyalahkanku, tidak pernah memaksaku menerima, tapi juga tidak pernah lelah menunjukkan jalan." "Siapa?" "Tuhan?" Leonardus menatap ke arah Rashid yang sedang menuangkan air di tempat wudhu kecil. "Ya, tapi dia juga hadir lewat seseorang yang duduk di sana." Malam-malam setelah itu, Leonardus mulai menulis. Di balik sobekan-sobekan kertas bekas, ia mulai menuangkan pikirannya. Bukan sebagai pendeta, bukan sebagai mantan narapidana, tapi sebagai manusia yang pernah jatuh dan mulai merangkak untuk bangkit. Ia menulis tentang keraguan, tentang amarah, tentang keyakinan yang bisa tumbuh bukan karena dipaksa, tapi karena diberi ruang untuk bertanya. Ia menulis dengan jujur, dan semakin menulis, ia semakin menemukan dirinya yang dulu pernah hilang. Satu malam, Rashid bertanya, "Apa yang paling kau takutkan sekarang?" Leonardus diam sejenak, lalu menjawab dengan suara pelan, "Takut kalau cahaya ini hanya sesaat." Rashid tersenyum lebar. "Cahaya yang sejati tidak datang untuk menyilaukan, tapi untuk menuntun. Kau sudah mulai melihatnya. Tinggal kau pilih, apakah kau ingin terus berjalan atau kembali ke kegelapan." Hari pembebasannya semakin dekat, tapi Leonardus tidak lagi menghitung hari. Ia lebih sibuk menata hatinya, menyusun kata-kata yang mungkin akan ia sampaikan saat dunia kembali menatapnya. Ia tahu hidupnya tak akan pernah sama. Ia tahu akan ada lebih banyak kebencian menanti di luar. Tapi ia juga tahu ia tidak lagi sendiri. Langit di luar penjara tetap kelabu, tapi di dalam dadanya sebuah matahari mulai terbit, dan ia siap menatapnya. Langit sore itu meredup perlahan, seperti hati Leonardus yang kembali digelayuti kegelisahan. Beberapa hari lagi, gerbang penjara akan terbuka, dan dunia yang pernah ia tinggalkan akan menyambutnya kembali, entah dengan pelukan, entah dengan caci maki. Ia sedang merapikan pakaian lusuhnya ketika seorang sipir datang mendekat.
membawa sebuah amplop coklat yang telah menguning di ujung-ujungnya. "Surat ini untukmu," ucap sang petugas, meletakkannya di atas ranjang. Leonardus mengangguk pelan, menatap amplop itu tanpa langsung menyentuhnya. Ia bukan pertama kali menerima surat, tapi ia tahu ada sesuatu yang berbeda kali ini. Hatinya bergemuruh. Tinta di sudut kiri amplop menuliskan nama yang telah lama tak ia dengar. Naomi Hartanto. Butuh waktu hampir 1 jam sebelum ia memberanikan diri membuka lipatan kertas itu. Jemarinya gemetar saat menariknya keluar. Surat itu ditulis dengan tangan, menggunakan pena biru yang hampir habis tintanya. Setiap hurufnya rapi, namun tampak bergetar, seolah ditulis dengan air mata yang jatuh di sela-sela kata. "Ayah, jika surat ini sampai ke tanganmu, mungkin kau sedang duduk sendiri dalam sel yang dingin. Maafkan aku karena tak pernah datang menjenguk. Bukan karena aku marah, tapi karena aku tidak tahu bagaimana harus memandangmu. Aku tumbuh dengan bangga menjadi anak seorang pendeta. Kau mengajariku kasih, pengampunan, dan kebaikan. Tapi di luar sana, semua itu berubah jadi berita yang menakutkan. Aku dihina di kampus, teman-teman menjauh, dan aku kehilangan pegangan." Di bagian itu, Leonardus berhenti membaca. Matanya mulai memanas. Ia menyandarkan punggungnya ke dinding, menatap langit-langit sel, mencoba menahan getaran di dadanya. "Tapi ayah, tahukah kau, saat aku terpuruk, ada satu perempuan berhijab yang duduk di sebelahku. Ia tak bertanya apa-apa. Ia hanya berkata, 'Kalau kamu ingin menangis, menangislah. Tuhan tidak akan tersinggung.' Kalimat itu sederhana, tapi membuka hatiku. Aku mulai mengenal dunia lain. Aku membaca, aku bertanya, aku belajar. Dan pada suatu hari, tanpa kebencian pada ajaran kita, aku mengucapkan 2 kalimat yang mengubah segalanya. Ayah, aku kini seorang muslimah." Leonardus terdiam lama. Jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Sebagian dirinya ingin marah, sebagian ingin menangis. Tapi di antara keduanya, ada satu perasaan yang lebih kuat. Rindu. Rindu pada anak gadisnya yang kini telah memilih jalan hidup yang berbeda, namun mungkin tidak sejauh yang ia kira. "Aku tidak menulis surat ini untuk mengajakmu pindah agama. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku mendoakanmu setiap malam. Aku berdoa agar kau tidak kehilangan Tuhan, meski mungkin kini kau merasa Tuhan telah meninggalkanmu. Aku percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang sama. Aku percaya cinta adalah jembatan yang lebih tinggi daripada sekat perbedaan. Dan aku percaya Ayah tidak pernah menjadi penista. Ayah hanya manusia, seperti aku, seperti siapapun yang sedang mencari cahaya. Kalau suatu hari kau bebas dan kita dipertemukan kembali, aku tidak ingin mendengar permintaan maaf. Aku hanya ingin memelukmu. Tertanda, putrimu, Naomi Hartanto." Air mata yang selama ini ditahan, pecah begitu saja. Leonardus menunduk, menggenggam kertas itu seperti seseorang yang menemukan kembali bagian dari dirinya yang sempat hilang. Di dalam surat itu tidak ada penghakiman, tidak ada kalimat kebencian, hanya kasih yang murni, yang lembut, yang sederhana. Dan itu lebih menyentuh dibanding 1000 khutbah yang pernah ia dengar, termasuk dari dirinya sendiri. Malam itu ia duduk bersila di samping Roshid yang sedang merapikan mushafnya. "Bolehkah aku bertanya sesuatu?" ucap Leonardus pelan. "Tentu," jawab Roshid tanpa menoleh. "Apakah Tuhan bisa dicintai oleh 2 orang dari 2 jalan yang berbeda?" Roshid diam sejenak, lalu mengangguk. "Jika 2 orang sedang menuju matahari dari 2 sisi gunung yang berbeda,
Apakah mereka sedang saling menjauh atau justru saling mendekat ke satu pusat cahaya yang sama? Leonardus menatap pria itu dengan mata berkaca-kaca. Aku membaca surat dari anakku. Ia telah lebih dahulu sampai ke cahaya yang kini mulai kuraba. Hari-hari berikutnya, Leonardus berubah. Bukan dalam bentuk pakaiannya, bukan pada caranya berjalan, melainkan pada tatapan matanya yang tak lagi kosong. Ia mulai banyak membaca. Kitab-kitab yang sebelumnya ia abaikan, kini menjadi teman malam. Ia tidak membaca karena ingin membandingkan. Ia membaca karena ingin mengenal. Beberapa napi lain mulai memperhatikannya. Apa dia bakal masuk Islam? Tanya seseorang di ruang makan. Mana tahu, jawab napi lainnya. Tapi kayaknya hatinya udah sampai duluan. Satu sore menjelang pembebasannya, Leonardus duduk di pelataran kecil dekat lapangan, menatap langit. Rashid menghampiri, membawa 2 gelas kopi instan. Kau sudah siap keluar? Leonardus mengangguk. Tapi aku tidak tahu harus kemana. Kemanapun kau pergi, kata Rashid pelan. Asal kau membawa cahaya di dadamu, kau akan tahu arah. Aku takut dunia akan membenciku. Rashid menyenyum. Dunia akan selalu punya alasan untuk membenci. Tapi kau tidak sedang hidup untuk menyenangkan dunia. Lalu untuk siapa? Untuk Dia yang tidak pernah meninggalkanmu, meski kini kau merasa Tuhan telah meninggalkanmu. Surat dari Naomi kini ia simpan dalam saku kemeja lusuhnya. Ia membaca ulang setiap malam, dan setiap kali selesai, ia mengucapkan satu kalimat pelan yang dulu terasa asing, namun kini mulai terdengar indah. Bismillah. Langit sore itu memerah. Udara di halaman masjid kecil di pinggiran kota terasa hangat. Bukan karena cuaca, tapi karena kehadiran seseorang yang telah lama menjadi perbincangan. Namanya kini dikenal banyak orang. Bukan lagi sebagai mantan pendeta yang pernah dipenjara karena kasus penistaan agama, tapi sebagai pria yang telah memilih jalan yang benar-benar berbeda dari masa lalunya. Daniel, pria berusia hampir 50 tahun itu, melangkah perlahan ke podium kecil yang biasa digunakan imam untuk memberi ceramah selepas sholat asar. Di bawah bayangan pohon asam yang besar, puluhan pasang mata tertuju padanya. Ada yang memandang dengan penuh harap, ada pula yang masih menyisakan tanya. Tapi sore itu bukan lagi tentang penyesalan atau permintaan maaf. Sore itu adalah tentang sebuah pengakuan. Saya berdiri di sini, suara Daniel bergetar namun mantap, bukan hanya sebagai seorang mu'alaf, tapi juga sebagai manusia yang telah menempuh perjalanan panjang menuju makna hakiki dari keyakinan. Orang-orang mulai terdiam lebih dalam. Saya lahir dalam keluarga yang taat, dididik untuk percaya bahwa satu-satunya kebenaran ada di jalur yang saya tempuh sejak kecil. Saya tumbuh menjadi pendeta, berkhotbah tentang cinta, tentang pengampunan, tentang keselamatan. Tapi saya harus jujur, sebagian dari itu semua selama ini hanya hafalan, bukan pemahaman yang lahir dari hati. Ia menghela napas, memandangi langit yang mulai meredup. Ketika saya ditangkap, dipenjara, dan kehilangan segalanya, saya kira itu akhir hidup saya. Tapi justru di sanalah awalnya. Untuk pertama kalinya, saya punya waktu untuk tidak hanya membaca kitab suci saya, tapi juga Al-Quran. Saya mendengar bacaan seorang tahanan yang membacanya setiap malam. Tidak dengan suara tinggi, tidak dengan amarah, tapi dengan ketenangan yang tak pernah saya temui sebelumnya. Wajah Daniel tampak bersinar lembut dalam cahaya senja. Disitulah saya mulai bertanya,
bukan mempertanyakan iman orang lain, tapi mempertanyakan kejujuran dalam diri saya sendiri. Apa selama ini saya mencari kebenaran, atau saya hanya takut kehilangan gelar dan posisi? Beberapa jamaah mulai menunduk, mata mereka berkaca-kaca. Saya membaca tentang Isa dalam Al-Quran, dan saya menangis. Karena saya sadar bahwa kebenaran tak selalu berada di sisi yang kita yakini, tapi pada ketulusan kita dalam mencarinya. Maka saya putuskan, saya harus jujur. Saya masuk Islam, bukan karena dendam, bukan karena kalah, tapi karena akhirnya saya merasa pulang. Hening, tidak ada suara. Bahkan burung pun seakan diam mendengarkan. Namun kemudian Daniel mengangkat kepalanya dan berkata, "Tapi saya tidak berhenti di situ." Kening orang-orang berkerut, penasaran. Setelah menjadi Muslim, saya terus belajar. Saya tidak membenci masa lalu saya. Justru saya mulai memahami bahwa ajaran yang pernah saya imani dulu tidak sepenuhnya salah. Dan saya menemukan sesuatu yang menakjubkan. Ada banyak nilai yang mirip, ada pesan yang serupa, walau jalan kita berbeda. Matanya mulai bersinar lembut. Saya menemukan bahwa kasih, pengampunan dan tauhid ternyata bukan milik satu agama saja, tapi milik hati yang tulus mencari Tuhan. Salah satu pemuda di barisan depan meneteskan air mata. "Saya tidak datang untuk mengajak semua orang berpindah agama," ucap Daniel tegas. "Saya hanya ingin menyampaikan bahwa pertobatan tidak selalu berarti membuang masa lalu. Kadang, pertobatan adalah memahami masa lalu dan mempertemukannya dengan cahaya kebenaran." Ia lalu mengeluarkan sebuah buku kecil dari tasnya. Buku ini adalah hasil renungan saya. Judulnya Menyatukan Cinta dan Cahaya. Di dalamnya saya mencoba menyatukan ajaran kasih dari masa lalu saya dengan ajaran tauhid yang saya pelajari dalam Islam. Saya yakin Tuhan tidak menciptakan manusia untuk saling membenci atas nama agama, tapi untuk saling memahami agar lebih dekat padanya. Hening kembali melanda. Lalu satu demi satu orang berdiri. Mereka mendekat. Ada yang memeluknya, ada pula yang mencium tangan kirinya. Bahkan ada pula seorang pria tua yang bersujud menangis dan berkata, "Terima kasih, kamu telah menyembuhkan luka yang selama ini kupendam sebagai korban penistaan itu. Kini aku mengerti, semua ini adalah jalan hidayah." Di rumah sederhananya malam itu, Daniel duduk menatap langit. Tak ada sorotan kamera, tak ada tepuk tangan, hanya dirinya dan keheningan malam yang sakral. Dia membuka mushaf Al-Quran, membacanya dengan suara lirih. Kemudian dia mengambil salib kecil yang dulu selalu tergantung di lehernya. Kini terletak di meja kayu. Bukan untuk disembah, bukan untuk dibuang, tapi untuk diingat bahwa manusia bisa berubah dan perubahan sejati bukan datang dari tekanan, tapi dari kejujuran untuk mencari Tuhan dengan hati terbuka. Ia tersenyum, dan malam pun menutup kisahnya dengan damai.